Jadi, eh, perkenalkan dulu, nama aku Fajar Densa. Aku one of the marketing managers di Student Nexio Jakarta Batch 13. Dan interview kali ini akan melihat seberapa siap kamu untuk masuk ke sosial media spesialis ini. Oke. Pertanyaan pertama, boleh dong kamu introduce yourself first. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Surya Fajri. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Veteran UPN Veteran Jakarta semester 6 ilmu politik. Eh, Mungkin itu sih singkatnya. Kalau untuk pengalaman nanti tahu sekarang. Kalau jelas juga Kak suara aku. Oke, mungkin lebih dekat lagi ya ke mic atau pakai headset. Ini jelas Kak? Masih kurang, Dava. Ini sebentar. Kita lepas aja deh. Boleh. Sekarang udah better ya? Ya, udah better ya, Dava. Oke. Oke, apa aku mau nanya deh, apa aja sih kesibukan kamu sekarang yang kamu lagi Kalau jalanin? Kalau kesibukan saat ini sih lagi libur kuliah jadi nggak terlalu sibuk. Paling ada satu komunitas doang di kampus, komunitas berbagi kisah. Jadi aku di sana sebagai content development yang ngurusin segala jenis konten di sana, terutama Reels serta menganalisis engagement yang ada di media platform tersebut. Kayak analisis konten per minggunya itu kayak gimana, matrix analisisnya seperti apa, apakah naik turun dan segala macamnya. Juga beberapa analisis terkait konten, value dan segala macamnya. Itu aku sekarang gitu sih. Karena lagi sibuk nggak ada kuliah jadi masih free sih. Oke, jadi masih free ya. Ya, Berarti eh, gak banyak yang harus kamu manage dan gak banyak energi yang keluar ya. iya betul sekali. Oke, selanjutnya aku mau tahu dong SWOT analisis kamu. Oke, kalau SWOT analisis kalau dari eh, powernya mungkin aku orang yang cukup manajemen terhadap waktu ya, kekuatannya, lalu juga mungkin bisa lebih kreatif, terutama dalam segi pembuatan konten. Karena di content development, aku banyak berbagi ide serta memproduksi konten juga di sana. Jadi aku aktif dalam perbuat, apa ya? Aku aktif dalam produksi konten seperti itu, kayak mulai merancang idenya segala macam, lalu ada produksinya sampai ke editingnya. Lalu aku juga berpengalaman juga dalam membuat eh, segala jenis konten, terutama di video, kayak mungkin Reels atau TikTok. Mungkin kalau detailnya kayak aku lebih ke orang belakangnya sih, Kak. Kayak misalkan eh, jelaskan ide dan konsepnya itu bakal kayak gimana untuk dibuat nantinya. Lalu juga aku mampu beradaptasi juga cepat terhadap kehidup apa ya tempat yang baru, terutama di sosial media kayak tren-tren baru itu aku juga lumayan aware, dan juga ya pemahaman dasar lah tentang sedikit marketing digital gitu seperti apa. Lalu untuk fitnessnya, kelemahannya sendiri aku eh, agak sulit untuk gimana ya, kayak ngomong secara langsung sih. Kayak misalkan ngobrol itu mungkin masih bisa, cuma agak kurang aja. Mungkin karena ada satu lain hal. Untuk opportunities, mungkin untuk opportunities ini peluang aku lumayan besar di bidang content creation karena aku juga sekarang lagi di sana. Jadi hmm, ya ada membuka banyak peluang lah untuk lebih berinovasi ke depannya. Lalu untuk treats ancaman itu aku mungkin lebih ke apa ya, audiensnya sih. Kayak mungkin karena kompetisi sosial media sekarang konten itu lagi gencar banget, lagi sulit banget. Mungkin itu akan lebih sulit buat mendapatkan engagement yang besar, lalu juga views yang besar. Mungkin itu sih SWOT-nya. Secara aku Oke, jelas kan ya?
Oke, eh, jelas kok Dava. Oke, baik. Ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin kan tadi kamu ada weakness dan ada threat. Mungkin kamu bisa jelasin dong gimana caranya kamu memanage kelemahan dan ancaman yang kamu dapat gitu. Oke, kalau dari kelemahan, karena aku tadi bilang eh, mungkin sulit dalam komunikasi, aku bakal lebih kayak lebih flow aja sih dalam berkomunikasi, terutama terhadap orang baru. Ya mungkin eh, aku bakal lebih aktif aja sih. Kayak misalkan ya melalui pendekatan yang lebih personal, mungkin aku bisa lebih lancar berkomunikasi gitu dengan orang baru terutama. Kalau untuk traits di ancamannya, tadi kan aku sebutnya kayak mungkin sulit nih untuk apa ya mendapatkan views dan engagement yang besar. Dan yang akan aku lakukan mungkin lebih berinovasi lagi terhadap konten aku ke depannya. Mungkin dengan lebih menyesuaikan audiens itu bakal seperti apa, menyesuaikan branding akun itu seperti apa. Ya, seperti itu sih. Oke, baik. Selanjutnya aku mau nanya deh, menurut kamu nih lebih penting kerja cepat atau kerja lambat tapi hasilnya bagus? Kalau misalkan menurut aku lebih prefer ke kerja lambat tapi hasilnya bagus. Karena apa? Karena aku ingin apa ya? Lebih apa ya? Sebutannya tuh lebih ke apa ya? Lebih ingin mau hasil yang memuaskan gitu loh Kak, daripada kerja cepat tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi aku better yang nggak bakal lama banget, tapi setidaknya itu bisa memaksimalkan hasil yang udah aku buat gitu. Jadi lebih maksimal Oke, jadi pokoknya kamu nanti outputnya. ingin quality ya? Ya, quality. Oke, pertanyaan selanjutnya, em, misalkan kamu dikasih tugas, eh, task dan information dan instructionnya itu minim banget. Kira-kira gimana cara kamu nyelesain instruction yang minim itu? Ini instruction dalam hal tugas kah atau apa, Kak? Ya, dalam pembikinan misalnya kamu disuruh buat brief, tapi dari anak eventnya itu informasinya dikit banget. Kamu biasanya bakal ngapain gitu? Oh, kalau misalkan aku dikasih, maksudnya ditempatkan dalam posisi seperti itu, mungkin aku bakal, ya, mungkin nggak apa-apa. Kalau misalkan anak event atau anak yang dari divisi lain itu ngasih informasi yang minim, mungkin aku bakal maksimalin di eh, research aku. Kayak misal aku bakal maksimalin buat materi tersebut gitu loh. Kayak misalkan anak event maunya bikin konten yang seperti marketing. Eh, Mungkin sebatas marketing aja. Ya, mungkin aku bakal maksimalin itu bakal marketing seperti apa, terus juga target audiensnya bakal seperti apa, lalu juga flow-nya bakal seperti apa, itu mungkin bakal aku pikirin juga. Jadi, walaupun dengan informasi yang minim, aku bakal berusaha untuk memaksimalkan output yang sedang dibuat lah gitu. Oke, oke. So, pertanyaan selanjutnya, kalau kamu dikasih tanggung jawab yang sebenarnya bukan tugas kamu, bukan job desk kamu, dan bukan expertise kamu, gimana cara kamu menanggapi itu? Eh, Kalau misalkan itu di luar job desk aku, selagi aku bisa sih, sebenarnya aku nggak masalah ya. Cuma kalau misalkan itu di luar dari hal yang aku pahami, itu mungkin agak lebih berat sih. Tapi mungkin kalau misalkan itu bakal terjadi, aku bakal minta tetap mungkin bisa, tapi ya ada tahap belajarnya dulu gitu loh. Nggak langsung terima-terima aja, karena aku agak apa ya sulit juga sih kalau misalkan kita ngerjain kerjaan tapi bukan yang kita tekuni gitu loh, yang nggak kita apa ya nggak kita kuasai lah. Jadi bakal sulit juga. Jadi ya mungkin bakal diterima tapi perlu ada adaptasinya dulu terhadap hal tersebut. Jadi nggak langsung diterima. Tuh. Oke, baik. Jadi kamu nggak bakal langsung terima job desk atau yang di luar keahlian kamu ya? Ya, kalau aku nggak menguasai hal tersebut atau jurus tersebut seperti itu sih.
Oke, pertanyaan selanjutnya, the next following question will be about Student XCO Jakarta dan kamu mau pay attention terhadap pertanyaannya. Oke, apa sih yang kamu ketahui tentang Student XCO Jakarta? Oke, aku yang aku tahu Indonesia Sewada itu adalah organisasi luar kampus pastinya yang apa ya, menaungi beberapa mahasiswa yang fokus pada bidang bisnis kayak misalkan ke membuat event lah segala macam di untuk fokusnya mungkin fokusnya di bidang bisnis ya karena itu lebih ke bisnismen macam entrepreneur lah gitu dan lebih untuk mempersiapkan para mahasiswa tersebut untuk menjadi pemimpin di masa depan, itu CEO di masa depan. Makanya namanya Student Next CEO, karena untuk mempersiapkan para anggotanya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin aku mau nanya, kira-kira kontribusi apa atau inovasi apa yang bisa kamu kasih ke Student XCO Jakarta ini? eh Kalau kontribusi apa yang bakal saya lakukan sebagai sosial media spesialis, saya akan berusaha untuk memaksimalkan ide-ide konten yang ada di eh, Student Axios, terutama di eh, Instagram, TikTok, LinkedIn juga. eh Ya lebih memaksimalkan ide aja sih kalau untuk kontribusinya. Kalau untuk inovasi mungkin aku akan lebih mendekatkan pada personal tiap anggotanya sih. Kayak misalkan aku mau ngangkat sebuah konten. Ini terkait konten ya. Aku mau mengangkat sebuah konten terkait cerita tentang CEO atau manajer atau BOMs atau eh si, apa ya CEO atau CMO segala macamnya. Mungkin itu bisa jadi option karena menurut aku itu bisa kayak berbagi perspektif aja sih dari CEO tuh seperti apa sih kesehariannya bakal seperti apa. Mungkin itu nggak postingan feeds. Mungkin bisa postingan feeds, tapi aku bakal maksimalin di mungkin Reels karena Reels kan emang lagi lumayan naik juga ya. Jadi mungkin inovasi yang akan kuberikan itu salah satunya terkait salah satu ide konten untuk berbagi perspektif. Mungkin itu sih. Oke, baik. Selanjutnya aku pengen kamu eh, tahu, aku bakal ngasih empat empat things that yang kamu bisa taruh di prioritas kamu. Jadi aku pengen kamu nunjukin skala prioritas kamu di keempat hal ini. Oke, yang Oke. pertama ada kuliah, pertemanan, student XCO Jakarta, dan organisasi lain. Oke, kalau untuk sekarang kuliah dulu, lalu ada student skill sama dua, karena aku emang udah lumayan minat lah di student skill ini. Ada perempuanan dan organisasi lain. Mungkin itu sih. Oke, Em, oke. Selanjutnya bakal ada pertanyaan yang mengenai eh, pilihan kamu yaitu social media spesialis. Oke, agak teknis di sini. Aku mau nanya, misalkan udah hamin seminggu acara dan jumlah registran masih kurang dari KPI. Mhm. eh, Misalkan 100 orang plus orang lagi yang masih kurang, kira-kira bakal apa yang kamu lakuin untuk memenuhi target KPI kamu? KPI-nya ini nggak itu ya, kayak nggak ditentuin berapa, kayak belum aja gitu, belum menentu ya. Iya, Oke, kalau misalkan aku sebagai social media spesialis, aku bakal coba apa ya, buat konten nggak sesering itu juga, tapi mungkin bakal bisa lebih reach ke audiens luar sih. Mungkin bisa lebih memaksimalkan ads, meta ads segala macam atau Instagram ads itu karena lumayan berpengaruh juga untuk apa ya engagement atau views account reach terutama karena itu bakal nge-reach account di luar following atau followers akun kita terutama kalau konteks ini di sedang sih aku bakal maksimalin di Instagram Ads lalu juga selain itu aku bakal coba buat kayak konten lebih ke snap IG story sih
Kayak misalkan buat ngajak terus-terusan, buat buat registrasi lah. Dan lebih memaksimalkan pada benefits-nya. Karena kalau misalkan kita terlalu fokus sama tema, terutama Hamin seminggu ya, itu mungkin agak riskan juga kalau misalkan kita nggak aware sama event tersebut. Jadi mungkin aku bakal tekanin pada benefitsnya sih. Mungkin buat konten marketing terkait benefitsnya, lebih menekankan pada benefitsnya, tapi dengan menyesuaikan copywriting, penulisan dan segala macam agar lebih menarik juga terhadap audiens. Mungkin itu sih. Oke, selanjutnya ada tentang study case. Di sini Hmm. aku mau kamu, misalkan kamu disuruh masarin event, dan aku minta kamu nyusun langkah-langkah untuk atau strategi memasarkan event tersebut. Tolong jelasin dari segala aspek seperti pembuatan konten, digital ads, dan lain-lain. Oke, dimulai dari sini. Oh, oke. Mungkin kalau misalkan aku diminta untuk menghandle sebuah event dalam hal upload konten dan segala macam, mungkin aku bakal apa ya, bagi dulu beberapa segmen lah, nggak segmen sih, kayak misalkan ini tuh eventnya tuh fokusnya bakal seperti apa untuk audiensnya tuh audiens apa ya, target audiensnya bakal seperti apa. Lalu setelah tahu itu semua kayak benefitnya segala macam, oh ya benefit juga target audiens, terus juga kan dua itu sih yang paling penting kalau misalkan kita mau buat event, yaitu target audiens sama benefitsnya. Nah, aku kalau misalkan dibuat seperti itu, aku bakal buat eh, konten marketing mungkin dari awal kayak memperkenalkan event tersebut sih. Kayak misalkan eh, mung- kalau di SC6 sih kan ada Enter Summit ya. Mungkin aku bakal buat brief atau buat konten kayak memperkenalkan Enter Summit itu bakal seperti apa ke depannya, kayak ada event apa aja sih di summit itu. Lalu eh, ada benefit apa sih yang bisa kita dapetin dari kita mengikuti summit tersebut. Lalu setelah itu mungkin aku bisa lebih menekankan pada benefits-benefitsnya. Kayak misalkan summit ini bisa apa ya? Kalau kemarin kan di summit itu ada eh, ini ya, beberapa benefits, terutama apa ya, kayak ngobrol langsung lah sama petinggi KPMG terutama tuh kemarin. Nah itu mungkin aku bakal maksimalin di marketing di hal tersebut gitu loh. Karena siapa sih yang nggak mau sama KPMG Big Four. Lalu mungkin untuk segmentasinya bakal aku buat juga kayak misalkan untuk Reels tuh berapa, terus ada konten fix berapa, di TikTok pun ada berapa, itu bakal aku buat juga segmentasinya bakal kayak gimana. Dan juga yang paling penting itu nggak keluar dari target audiens. Kalau misalkan kita udah nentuin target audiens, itu juga kita harus menyesuaikan juga copywriting segala macamnya biar kita langsung ke target yang tersebut gitu loh. Kayak misalkan kita menargetkan audiens yang suka di bisnis. Ya, tentu kita bakal membuat konten yang ya mungkin bakal lebih fokus ke benefit-benefitnya terutama di bidang bisnis seperti itu. Lalu untuk TikTok segala macamnya itu mungkin akan mengikuti aja karena itu kan juga apa ya, salah satu teknik juga ya. Jadi kalau di TikTok ya sama sih sama di Reels juga. Kalau misalkan ada stubas atau segala macamnya itu juga bisa dimaksimalkan juga untuk apa ya, memasarkan event tersebut agar mencapai KPI. Apalagi udah hamil seminggu itu susah. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik, Dava. Oke, aku mau nanya, kamu apakah settle untuk membuat brief? Karena kita ada praktek konten brief di sini. Brief bisa sih pakai HP tapi Oke, kamu bisa pakai HP? brief di notes bisa sih harusnya. Oke, mungkin bisa di Gdocs atau di Notes ya. Kamu bikin brief. Bentar.
Hmm. Jadi aku di Jidok aja paling. Kak. Oh iya, boleh di Jidox ya? Iya. Ini harus share screen atau enggak? Nggak perlu Oke, ya. misalkan mau share screen boleh di share screen. Tapi agak susah sih kak HP aku kalau share screen. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa share screen. Nanti ditunjukin hasilnya aja ya. Dan ini ada batas waktu, Oke. dimulai dari kamu kata pertama di brief kamu ya. 20 menit ya? 15 menit, sorry. Oke. Konten brief tentang Student XCO Jakarta ya. Oke. Oh ya ini untuk bebas kontennya atau seperti apa ya? Oke, em, buat kontennya bebas. Mau kamu reels, konten reels atau konten carousel, konten feeds IG, eh, bebas. Senyamannya kamu ya. Yang penting tentang Oh, Student XCO Jakarta. oh, oke. Isi TKS dan Excel ya. Ya, masih terkait dengan program ataupun Student XCO itu tersendiri. Oke? Oke. Oke. Sip. Berapa menit? 15. Ya, 15 menit dari sekarang ya. Oke. Sip.